Keberadaan Levin Kurzawa di dalam skuad Persib Bandung saat ini benar-benar memberikan warna baru yang terasa sangat kuat. Di tangan Boyan Hodak, komposisi tim Maung Bandung kini terlihat semakin seksi, memancarkan aura tim besar. Kehadiran pemain dengan pengalaman panjang di level tertinggi Eropa membuat standar kualitas di ruang ganti ikut terangkat, baik dari sisi permainan, mental bertanding, maupun kepercayaan diri seluruh skuad. Namun dampaknya tidak hanya terasa di lapangan, dari sisi atmosfer dan antusiasme publik, efeknya luar biasa. Sosok Kurzawa menghadirkan sensasi kemewahan dalam komposisi tim Persib. Nama besar, rekam jejak di Paris Saint-Germain, serta pengalaman bermain bersama Neymar Junior dan Kylian Mbappe membuat daya tarik Persib melonjak tajam. Bobotoh, pecinta sepak bola nasional, hingga penggemar netral, kini sama-sama menaruh perhatian. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu pemain kelas dunia mampu mengubah suasana secara instan. Dan belum berhenti di situ. Setelah Kurzawa dan Dion Max resmi bergabung, ternyata masih ada geliat lain yang mulai tercium. Di balik layar, ada sinyal bahwa Persib masih menyiapkan satu kejutan tambahan. Lantas siapa dia? Siapa saja rumornya? Berikut ulasan selengkapnya. Publik sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir benar-benar dibuat terhenyak. Nama Levin Kurzawa tiba-tiba hadir di tengah atmosfer Liga Indonesia. Dan kehadirannya langsung mengubah wajah persaingan. Apalagi cara Persib Bandung mengumumkan sang mantan bek Paris Saint-Germain itu terasa megah, penuh kejutan, dan sukses menggebrak perhatian nasional bahkan internasional. Dari media, pengamat, sampai bobotoh di berbagai daerah, semuanya serempak membicarakan Persib, yang kini memiliki pemain dengan pengalaman satu lapangan bersama Neymar Junior dan Kylian Mbappe. Pengumuman Kurzawa sendiri terasa seperti sebuah pertunjukan, tidak sekedar rilis resmi di media sosial seperti biasa, melainkan dikemas dalam momentum besar, di stadion, di hadapan puluhan ribu bobotoh, sorak-sorai atmosfer GBLA yang bergemuruh, hingga sorotan kamera dari berbagai penjuru, membuat momen itu terasa seperti peristiwa bersejarah. Dalam hitungan jam, nama Persib kembali meramaikan lini masa media Eropa. Klub yang biasanya hanya disebut di lingkungan Asia Tenggara, kini masuk ke percakapan media Perancis, Inggris, akun-akun transfer ternama seperti Fabrizio Romano, hingga akun FIFA World Cup, upload Kurzawa. Namun cerita kejutan tidak berhenti di Kurzawa. Di tengah euforia kedatangan sang bintang Eropa, Persib secara senyap memperkenalkan satu nama lain, yang sama sekali tidak terbaca radar, yakni Dion Max. Inilah bagian yang membuat publik benar-benar terkejut. Seorang pemain diaspora Indonesia, muda, berkarir di Eropa, tiba-tiba diumumkan tanpa satupun gosip atau bocoran. Sekali muncul, langsung resmi. Dion Max seolah hadir sebagai plot twist. Saat semua mata tertuju pada Kurzawa, Persib diam-diam sudah menyiapkan kepingan lain untuk memperkuat lini belakang. Dua bek datang hampir bersamaan, satu dengan nama besar, satunya lagi dengan status proyek masa depan. Kombinasi ini menunjukkan bagaimana manajemen bekerja dalam dua jalur, satu untuk mengguncang publik, satunya lagi untuk memperkuat fondasi tim dalam jangka panjang. Soaring high for all to see. Through the storms and through the breeze. Riding on these. Menariknya, di balik konsep pengumuman yang terasa berbeda dan penuh kejutan ini, beredar cerita unik dari kalangan supporter. Seorang bobotoh membagikan pengalamannya di Instagram Story, mengaku pernah memberikan ide tentang konsep pengumuman pemain baru kepada Kang Adit, salah satu sosok penting di manajemen Persib. Cerita itu menyebar luas dan langsung menjadi bahan pembicaraan. Narasinya sederhana namun kuat, di mana manajemen Persib membuka telinga terhadap suara supporter, ide-ide kreatif, masukan, dan aspirasi bobotoh benar-benar bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi klub. Cerita ini semakin menguatkan kesan bahwa hubungan Persib dan bobotoh bukan sekedar relasi klub dan penonton. Ketika pengumuman pemain dikemas secara spektakuler, banyak yang kemudian mengaitkannya dengan cerita tersebut, seolah ingin menegaskan bahwa kreativitas Persib lahir dari denyut nadi tribun.
Take flight, tonight we own the night. Wings spread wide, let's go high. Feel the rush, just you and I. Dampak kedatangan Kurzawa dan Dion Max juga langsung terasa di luar lapangan, terutama dari sisi komersial. Antusiasme publik melonjak tajam. Toko resmi Persib dipadati pemburu jersey. Nama Kurzawa dengan nomor punggung 3 menjadi primadona. Dalam waktu singkat, jersey dengan nama dan nomor sang bek kiri laris manis. Banyak bobotoh merasa harus memiliki memorabilia ini, mengingat masa kebersamaan Kurzawa di Bandung hanya sekitar 6 bulan. Durasi kontrak yang relatif singkat justru menambah kesan eksklusif. Jersey itu menjadi edisi spesial, simbol satu momen langka dalam sejarah Persib. Namun di tengah dua nama yang sudah resmi, muncul rasa penasaran baru. Sejauh musim ini, Persib telah kehilangan beberapa pemain penting. Rezaldi bersaudara tidak lagi menjadi bagian dari skuad, sementara William Marcilio kini sudah pergi. Artinya, ada 2 bek dan 1 gelandang yang meninggalkan ruang kosong. Hingga kini, yang diumumkan baru pengganti di sektor belakang, Kurzawa dan Dion Max. Lini tengah dan lini depan masih menyisakan tanda tanya. Dari sinilah spekulasi mulai berkembang. Banyak yang meyakini bahwa manajemen Persib belum selesai bergerak. Beberapa nama besar mulai dikaitkan, baik oleh media maupun komunitas supporter. Jesse Lingard, mantan bintang Manchester United, sempat masuk dalam perbincangan sebagai sosok yang bisa memberi warna di lini tengah. Nama Lucas Cardoso juga muncul sebagai opsi penyerang yang dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Lalu ada satu nama yang belakangan mendadak ramai dibicarakan, bek Rijata. Rumor bek Rijata dan Persib Bandung langsung memantik imajinasi publik. Pemain yang saat ini tercatat sebagai bagian dari Hamburger SV, klub besar di Jerman, tiba-tiba disebut masuk radar Maung Bandung. Status sebagai pemain yang merumput di kompetisi elit Eropa membuat isu ini terasa sangat menarik. Di tengah dinamika bursa transfer yang kian intens, Persib disebut sedang mencari sosok untuk menambah daya gedor dan kedalaman lini tengah setelah kepergian William Marcilio. Dalam konteks itulah profil Jata dianggap relevan. Jata dikenal sebagai pemain dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan pengalaman bermain di level tinggi. Karakter ini dinilai bisa memberikan dimensi baru bagi permainan Persib, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang bermain dengan blok rendah atau tempo tinggi. Di sisi lain, ada juga rumor tentang Joy Pelupesi. Gelandang bertahan yang memiliki darah Indonesia ini sempat dikaitkan dengan Persib sebagai opsi untuk menambah keseimbangan lini tengah. Namun dalam perkembangan terbaru, arah rumor justru bergeser. Namanya kini lebih sering dikaitkan dengan Persija Jakarta, rival abadi Persib. Kabar ini menambah bumbu panas di bursa transfer, karena melibatkan dua klub besar dengan rivalitas panjang. Sementara itu, Coach Boyan sejauh ini justru bilang kalau pendatangan pemain baru cukup 2 pemain saja. Tak ada penambahan lagi, karena nggak ada uang. Namun bagi bobotoh, aki-aki asal Kroasia itu hanya gede wadul. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh penggemar kepada Coach Boyan adalah soal transfer yang selalu pura-pura nggak tahu. No money to out to in. Budget. Levin when he get fitter and Dion need to arrive. I think this is not here, but he'll be here in 1-2 days. So. Semua dinamika ini membuat situasi semakin menarik. Persib sudah menggebrak dengan Kurzawa dan Dion Max. Jersey ludes, sorotan media mengalir, atmosfer stadion menguat. Dan cerita di balik layar tentang keterlibatan supporter menambah warna. Di saat yang sama, ruang kosong lini tengah dan depan memancing spekulasi tentang 1 atau 2 kejutan berikutnya. Satu hal yang pasti, gelombang kejutan yang dimulai dari pengumuman Kurzawa dan Dion Max telah mengubah cara publik memandang pergerakan Persib di bursa transfer. Klub ini tidak hanya bergerak, tetapi juga pandai menciptakan momen. Dan ketika momen itu bersatu dengan fanatisme bobotoh, efeknya terasa berlipat ganda. Di lapangan, di tribun, di media. Hingga di etalase toko jersey yang kini ramai diburu warna biru dengan nomor 3 di punggungnya. The distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight.